Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusuf dan hari ini saya akan melanjutkan video saya yang ketiga tentang beli apartemen baru atau second. Hari ini saya akan mengajak kalian langsung ke website yang saya gunakan bagaimana kita mencari apartemen yang menurut saya murah dan harga sewanya lumayan. Nah, saya akan cari beberapa lokasi agar kalian bisa ada satu bayangan kalau di daerah kalian carinya seperti apa. Dan ini bukan sebuah pengajaran, adalah cuma sharing pengalaman saya pribadi, jadi jangan diambil mentah-mentah. Silahkan kalian praktekkan sendiri lagi dengan dana kalian dan dengan waktu kalian sendiri. Oke, langsung aja kita ke layar monitor. Let's go. Oke, sekarang kita ke layar monitor dan di sini kemarin saya kebetulan cari apartemen itu menggunakan website, beberapa website ya saya gabungkan. Ya, saya ada cari website namanya sewaapartemen.net ya. Dan juga ini buat sewa, di sini ada yang jualapartemen.com ya. Dua website ini yang saya gunakan. Contoh di sini saya mengambil contoh, saya mau cari apartemen di daerah Jakarta Utara, di daerah Pluit namanya Green Bay. Ya, atau Bewok ya. Jadi kita mencari di daerah sana terlebih dahulu. Apabila kalian pilih di sini ya, kalian bisa lihat nih. Di bawah 200 juta ada City Park, ada Green Lake View Ciputat ya. Mulai 200 jutaan ada beberapa pilihan ya. Casablanca East Residence ya, dan ada Green Bay Pluit. Nah, ini salah satu yang akan kita incar hari ini. Jadi di sini kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian. Kalian punya budget yang seperti apa, kalian tinggal pilih apartemen di daerah tersebut ya. Jadi saya pilih di sini adalah Green Bay Pluit. Oke, nah di sini kita pertama-tama harus melihat tanggalnya. Jadi jangan lihat tanggal yang udah basi tahun 2019, 2018 ya. Jadi fokus ke tanggalnya. Ini kita bisa lihat di layar ini tanggalnya 27 April 2021. Nah, saya fokusnya nyarinya yang sudah full furnish. Saya nggak mau cari yang kosongan, jadi supaya disewakan harganya lebih tinggi ya, karena kebetulan kita beli second bukan beli baru, jadi kita pengen nyarinya yang sudah terima jadi, kita sewanya pun jadi gampang seperti yang apartemen kemarin di Puri Park View ya. Di sini kita ambil contoh, ini masih kasar banget ya, lantainya masih keramik seperti ini ya, kurang menarik, dan tapi nggak apa-apa, kita coba tetap aja. Ini apartemen di Green Bay Pluit ya, Tower A ya, dengan size 18,3 meter persegi, harganya 248 juta. Nah, maka di sini saya akan menunjukkan, saya akan bikin file Excel. Ini data-data yang saya bikin dulu ya, cuman sekarang saya bikin baru aja di bawah. Kalian bisa dulu seperti ini ya. Misalkan Green Bay ya, kita terus Green Bay Tower A ya, Tower A Studio. Nah, di Green Bay itu Tower A itu cenderung lebih murah ya. Kenapa? Karena mereka tower lama. Jadi launchingnya harga pertama harga lebih murah, sedangkan tower yang baru seperti Tower H itu tower baru, jadi harganya lebih mahal. Nah, kita di sini bisa tulis keterangannya, misalkan unfurnished ya. Kita copy aja dari sini biar nggak nulisnya banyak. Ya, dengan luas 18,3 meter persegi tadi saya lihat masalah ya. Sini 18,3 meter persegi. Lalu kita tulis harga jualnya. Ini harga sebelum kita nawar aja nggak apa-apa. Terus 248 juta. Jadi kalian bisa melakukan PR kalian seperti ini di rumah, karena kita nyari apartemen nggak mungkin 1 hari 2 hari, butuh waktu. Dan di sini dia ada tulis nih ya, rental price-nya ya, apabila unfurnished ini 16 juta setengah per tahun ya. 16,5 juta. Saya anggap 16 juta aja karena biasanya mungkin ada diskon dan lain-lain. Jadi saya anggapnya seperti ini. Nah, maka saya akan gabungkan ya. Kita bagikan aja. 16 juta ini dibagi dengan 248 juta. Nah, ini kebanyakan. Saya hilangin. Lalu saya akan ubah menjadi persentase. Jadi kalian bisa lihat ya, sewanya ini sekitar 6,5% ya. Dan kita bisa hitung misalkan harga per meter persegi di apartemen tersebut berapa. Jadi caranya adalah 248 juta dibagi 18,3. Jadi harga per meter perseginya itu 13,5 juta. Ini cara bagaimana kalian menghitung
apartemen kalian belinya murah atau tidak dengan cara membandingkan. Kalau tidak ada perbandingan kalian nggak tahu. Nah, di atas ini sebenarnya sudah bikin listnya ini seperti ini ya. Jadi yang murah itu masih di tower A sampai tower D ya dengan furnish, yaitu sewanya bisa 6 sampai unfurnished ya 6,4% ya. Sedangkan malah tower yang baru karena harga jualnya lebih mahal ya. Sedangkan rentalnya mungkin memang lebih mahal juga, tapi lebih mahal 7 juta doang. Itu secara persentase cuma 6% doang ya. Nah, yang lebih parah lagi adalah tipe yang lebih besar, sekitar 2 bedroom atau 3 bedroom, itu persentase rental rate-nya lebih kecil lagi. Jadi ada satu rumus yang menurut saya menarik, yang mungkin kalian bisa pertimbangkan juga, kalian bisa cari di apartemen lain. Apakah analisa saya benar? Saya menganalisa untuk apartemen yang tipe kecil, itu rental rate-nya lebih besar. Jadi seperti ini ya, seperti tipe studio, itu rentalnya bisa sampai 6%. Tapi rental yang 3 bedroom, itu cuma bisa 4% doang. Jadi menurut saya, apabila kalian tujuannya untuk investasi bukan untuk tinggal sendiri, agak sayang untuk investasi di unit yang besar, mendingan investasi di studio. Ya, itu menurut analisa saya pribadi. Nah, sekarang kita lihat ada nggak apartemen yang menarik ya, karena satu tujuannya ada pingin buat investasi, jadi saya nyarinya yang kecil-kecil aja. Ini kan 2 bedroom ya, 2 bedroom harganya mahal, uang saya nggak cukup ya, jadi saya pingin yang murah-murah aja ya, yang murah-murah aja, toh rental rate-nya lebih tinggi. Ya, kita lihat di sini ada tipe 2 bedroom 35 meter persegi ya, di sini kita bisa lihat ya, harga jualnya 400 juta tuh. Ya, 2 bedroom 400 juta. Berarti di sini listnya sesuai ya. Rental rate-nya sekitar 22 jutaan. Ya, ini cuman sekitar 5,5%. Makanya kemarin di mana saya sewakan studi Pak View saya, apartemen saya bisa sekitar 9%, saya sangat senang sekali karena rental rate-nya cuma cukup tinggi di situ. So, sekarang kita fokus ke yang bagus-bagus. Nah, kalau kalian lihat ini penthouse ya, ini kondominium udah lebih mahal, kita skip aja, kita fokus ke yang murah-murah ya. Ini juga kondominium 2 bedroom ya. Nah, BTW saya ingin ajak kalian ya, bagaimana melihat sebuah apartemen worth it atau enggak. Di sini kondominium itu kan di atas daripada apartemen. Ya, kita ingin hitung harga jualnya berapa ya. Ya, kita anggap di sini 1,4 M. Ya, kondominium itu hanya kita lihat ya 74,79 meter persegi di sini. Di sini saya akan masukkan kondominium. Ya, full furnish, keadaannya udah bagus memang. Oke, lalu kita pengen lihat harga sewanya bisa berapa sih? Harga sewanya 100 juta per tahun. Wow, mahal sekali ya. Harga sewanya 100 juta per tahun. Kita lihat ya, bagaimana dengan rental rate-nya. Ya, rental rate-nya 7,14%. 7,14%, not bad ya. Dibandingkan dengan tipe studio, tapi Anda harus investasi 1,4 M. Dan jujur, saya kurang yakin ini bisa disewakan 100 juta per tahun. Ya, kalau uang 100 juta per tahun, ngapain kita sewa ya? Mending kita kalau sewa, saya rasa di tempat lain, sewa 40 juta, 50 juta masih dapat yang jauh lebih bagus ya. Jauh lebih bagus menurut saya. Kecuali memang pingin dapat fasilitasnya, ada kolam renang dan lain-lain. Oke, kita fokus cari yang tipe studio di Bewok nih ya. Di Bewok ini ada lumayan bagus nih ya, ada lumayan bagus, kita bisa lihat. Nah, ini enak nih. Dijual apartemen Green Bay Fluid, full furnished studio, langsung owner tinggal bawa koper. Wah, kelihatannya menarik ya. 21 meter persegi dan harga jualnya 280 juta. Ini seperti menurut saya menarik. Nah, lalu kita lihat desain kamarnya, udah ada TV ya, udah ada lemarinya, udah ada kitchen setnya. Ya, kita lihat lagi, udah ada ranjang dengan ukuran besar untuk 2 orang tidur, udah ada AC juga, nggak bisa lihat di sini ya. Dan WC-nya, tapi WC-nya masih bawaan unit ya, tapi udah ada water heater. Jual 280 juta full furnish. Bagi saya ini furnish-nya di atas rata-rata, tapi mungkin lumayan bagus lah, lumayan bagus. Cuman bagi saya mungkin belum cocok dengan selera saya. Cuma nggak apa-apa, saya masukkan di sini ya. Di sini adalah tipe studio. Ya, towernya adalah di tower H. Saya bakal di sini tower H.
Ini bagi saya semi furnish ya, atau full furnish boleh teman, dengan kondisi yang lumayan ya. Kalau saya mungkin boleh beri nilai mungkin sekitar 75 lah kondisinya full furnishnya ya, dengan harga 280 juta. Nah, ini cukup bagus. Kenapa? Karena ya kalau dengan list saya kalian bisa lihat ya, di list saya itu unfurnished itu 280 juta studio. Tapi di sini dia sudah full furnished dengan 280 juta. 280 juta ya. Kalau kita ingin lihat harga sewanya berapa, kita bisa lihat di daerah sini. Nah, tadi kalian bisa lihat nih ya. Kalau full furnished bisa sewa sekitar 27 juta per tahun. Jadi kalau saya masukkan 27 juta di sini, sekitar itu sewanya bisa ya sekitar 9,64%. Ini mirip dengan Puri Park View ya, karena udah full furnished ya 280 juta, sewanya sekitar 27 juta. Jadi bagi saya yang sudah full furnished seperti ini ya, sewanya tentu akan lebih tinggi karena sudah ada ranjangnya, sudah ada TV-nya ya, sudah ada water heater-nya. Investasi kalian jauh lebih murah ya. Kalau mau ngerapin dikit nggak terlalu banyak, tapi yang perlu dipertanyakan apakah kenyataannya bisa sewa 20 juta per tahun. Karena kalian sempat nonton video saya sebelumnya, kalau saya sewakan di Puri Park View itu baru sekitar 26 juta per tahun, 26 juta per tahun. Jadi anggapkan kalau kita masukkan angka 26 juta per tahun ya, mungkin 9,29%. Jadi ini lumayan tinggi. Nah, jadi kan bisa bandingkan ya. Kalau nggak ada perbandingan, kelihatannya murah atau mahal susah dilihat. Tapi dengan ada perbandingan seperti ini di file Excel ini, ya saya rasa bisa ngebantu kalian untuk menganalisa ya, mana apartemen yang lebih murah, mana apartemen yang lebih mahal. Jadi ya kalau kalian tertarik ya, boleh hubungin si penjual apartemen ini ya, kalian bisa ke websitenya langsung ya, tinggal kalian nawar lagi ya, siapa tahu mungkin 250 juta ini bisa ditawar lagi menjadi 250 juta. Otomatis kan kalian biaya investasi jauh lebih rendah. Nah, itu salah satu tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan apabila kalian sudah berhasil beli apartemen dan ngerasa lewat video ini, dan apabila kalian ngerasa bermanfaat, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng ditekan, dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.